Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najuni Muti Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-8. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian komponen dari React Native. Komponen atau componen merupakan bagian yang menyusun antarmuka pengguna atau UI dalam React Native. Semua elemen yang tampil di layar seperti teks, tombol, gambar maupun tata letak atau layout dibangun menggunakan komponen. Dikutip dari Jayanti dan Purnama 2025. Komponen berfungsi layaknya blok bangunan kecil yang bersifat modular dan dapat digunakan kembali atau reusable untuk menciptakan tampilan aplikasi yang lebih efisien, konsisten, serta mudah dikembangkan. Dengan pendekatan berbasis komponen ini, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Karena setiap bagian antarmuka dapat diatur secara terpisah sekaligus digunakan ulang pada berbagai halaman aplikasi. Dikutip dari Nur Said dan kawan-kawan 2020. Komponen selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari komponen React Native. Yang pertama ada view sebagai wadah atau kontainer untuk menampung komponen lain yang mirip seperti div pada HTML. Kemudian yang kedua teks digunakan untuk menampilkan teks di layar. Yang ketiga image untuk menampilkan gambar dari file lokal atau dari URL. Kemudian ada teks yang keempat ada teks input yang merupakan komponen untuk menerima menginput teks dari pengguna misalnya form atau kolom pencarian. Yang kelima ada button, tombol standar untuk interaksi pengguna seperti submit atau next. Kemudian yang keenam ada scroll view yang digunakan untuk membuat area dapat digulir atau scroll secara vertikal ataupun horizontal. Yang ketujuh ada flat list yang digunakan untuk menampilkan daftar data panjang secara efisien seperti daftar produk, pesanan, atau kontak. Kemudian yang kedelapan ada touchable opacity yang digunakan untuk membuat area sentuh custom dengan efek transparansi saat ditekan, dikutip dari Yunandar dan Briono 2018. Dan yang terakhir ada save area view yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan agar tidak menabrak area notifikasi atau status bar di perangkat modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penerapan dari internal method. Ini merupakan penerapan dari internal method yang telah dilakukan pada praktikum ini. Yang pertama ada komponen atau komponen wadah kontainer seperti view, namun sudah mendukung tema terang gelap secara otomatis, kemudian digunakan untuk menampung dan mengelola komponen lain di dalamnya seperti log, teks, dan animasi. Dan style digunakan untuk memanggil metode internal styling dari file style yang mengatur tata letak seperti posisi, margin, ataupun penataan elemen yang diibaratkan sebagai tempat utama yang digunakan untuk menampilkan seluruh elemen sambutan secara terstruktur. Selanjutnya ada penerapan internal method lagi. Kemudian digunakan untuk menampilkan teks. Kemudian title memanfaatkan metode internal dengan komponen them text untuk menerapkan gaya teks khusus judul sesuai aplikasi. Kemudian style mengakses metode internal style sheet guna menambahkan properti visual seperti warna, ukuran, dan ketebalan huruf. Kemudian teks yang digunakan menjadi pesan sambutan utama yang ditampilkan secara konsisten sesuai tema sistem. Selanjutnya ada komponen scroll view. Parallax scroll view digunakan untuk membuat tampilan bergulir dengan efek parallax di mana gambar header bergerak lebih lambat dari konten saat digulir. Kemudian properti header background color digunakan untuk mengatur warna header sesuai tema terang atau gelap secara otomatis. Kemudian properti header image digunakan untuk menampilkan gambar header banner dengan gaya dari style React logo. Kemudian yang terakhir komponen ini digunakan untuk menggunakan internal metode React Native untuk mengatur tema gaya animasi paralel secara efisien. Selanjutnya, komponen tab screen. Tab screen digunakan untuk mendefinisikan satu halaman atau screen di dalam navigasi tabs atau navigator. Name index digunakan untuk menunjukkan nama atau rute halaman, yaitu halaman beranda home. Kemudian option yang digunakan untuk menentukan judul tab yang tampil di bagian bawah aplikasi. Kemudian tab baru icon digunakan untuk menambahkan icon pada tab. Di sini menggunakan komponen icon symbol dengan icon house fill berukuran 28 pixel dan warna sesuai tema. Kemudian ada komponen icon. Mapping digunakan untuk memetakan nama icon custom ke icon bawah dari material icons. Kemudian setiap pasangan seperti host feed, home, dan home max digunakan untuk memudahkan penyesuaian icon sesuai desain aplikasi. Kemudian return material icons menampilkan ikon material desain berdasarkan nama asli pemetaan. Kemudian ada properti, color, size, dan style digunakan untuk mengatur warna, ukuran, dan tampilan icon secara dinamis. Kemudian
menggunakan internal method reaktif untuk memanggil dan menampilkan icon secara otomatis. Kemudian ada komponen floating action pattern yang digunakan untuk mengatur tampilan tombol mengambang FAB sebagai tombol aksi utama aplikasi. Ditempatkan di pojok kanan bawah layar dan tetap terlihat saat halaman digulir. Position absolute, jadi posisi tetap di atas halaman lain, kemudian width dan height-nya ukuran tombolnya 46 kali 46, background color-nya berwarna orange kekuningan, kemudian berdurasinya 30 membentuk lingkaran, dan elevation shadow menambahkan efek bayangan agar tombol tampak menonjol. Ini merupakan hasil akhir tampilan yang telah disesuaikan pada praktikum kemarin. Dan tampilan beranda ini mulai tampilan explore ini ada floating action pattern-nya. Kemudian mungkin sekian penjelasan pe- pembahasan PGBB acara ke-8 ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.